Di warnamu.com kamu bisa dapatkan branded fashion kualitas ekspor dengan harga terjangkau. Sweater ini diskon loh guys, hanya Rp62.000. Jogger ini juga keren banget. Segera dapatkan guys karena stok terbatas. Masih banyak pilihan lainnya, bermacam atasan branded blus, t-shirt, dan sweatshirt, serta bawahan dari yang formal hingga casual seperti legging dengan beragam model dan warna. Untuk pakaian dalam tersedia panties, bra, dan bodysuit berbahan lembut. Kamu juga bisa dapatkan branded fashion untuk pria dan anak-anak. Ada penawaran menarik guys. Buat kamu viewer setia Umbra Skal ada diskon 10% dengan kode voucher Warnumbra berlaku sampai 30 April 2021. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya di Shopee. Keterangan lengkap ada di deskripsi. Yuk guys, sebelum kehabisan, buruan ke warnamu.com. Pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Rumah ini terletak di kawasan sepi di Pocatello di negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Pemiliknya adalah Frank Contreras. Frank sekeluarga tadinya tinggal di California dan baru setahun terakhir pindah ke Idaho dan menempati rumah yang dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar itu. Saat weekend, terkadang keluarga Contreras pergi keluar kota. Mereka terpaksa meninggalkan rumah serta hewan peliharaan mereka, yaitu 3 ekor kucing dan 2 ekor dogo. Untunglah mereka punya keponakan yang dapat diandalkan untuk menjaga rumah. Namanya Cassie Jo Stoddard yang juga tinggal di Pocatello bersama orang tuanya. Cassie adalah murid SMA Pocatello. Paman dan bibinya suka padanya sebab Cassie adalah murid berprestasi, dewasa, dan bertanggung jawab. Sebab itu setiap kali mereka perlu bantuan, misalnya untuk babysit atau house sit, mereka selalu minta bantuan Cassie, dan Cassie dengan senang hati akan melakukannya. Lagi pula lumayan, pamannya yang baik hati tak pernah lupa memberinya uang saku usai Cassie melakukan tugasnya. Demikian pula pada Jumat 22 September 2006, keluarga Contreras keluar kota saat weekend dan minta Cassie sang ponakan menjaga rumah, kucing, dan dogo mereka. Sekarang Cassie di rumah itu seorang diri. Dia sedang menunggu Matt Beckham, pacarnya yang janji akan menemaninya di sana hingga malam. Matt tiba sekitar pukul 6 sore diantar ibunya. Nanti malam, ibunya akan menjemput Matt kembali. Matt ternyata mengajak teman sekelasnya, Brian Draper dan Tori Adamczyk untuk datang. Keduanya tiba di rumah keluarga Contreras sekitar pukul 6.30. Cassie sempat mengajak mereka house tour melihat setiap ruangan di rumah pamannya itu. Keempat murid SMA Pocatello itu pun kemudian duduk di ruang tamu dan menghabiskan waktu sambil menonton film Kill Bill. 2 jam kemudian, Brian dan Tori pamit karena mereka ingin nonton film di bioskop. Sekarang tinggallah Cassie dan Matt berdua. Mereka melanjutkan menonton film. Tak lama kemudian, aliran listrik mendadak putus. Lampu mati dan rumah gelap gulita. Cassie terkejut. Dia cemas dan bertanya-tanya, ada apa ya? Tiba-tiba lampu menyala kembali. Meski sedikit lega, Cassie agak takut. Sepertinya dogo pamannya juga gelisah. Mereka bolak-balik menatap ke tangga yang mengarah ke basement dan terkadang menggonggong. Yang semakin bikin Cassie cemas, Matt sebentar lagi pulang ke rumahnya. Melihat pacarnya takut, Matt menenangkan dan memutuskan untuk menginap supaya bisa menemani Cassie. Matt lalu menelpon ibunya untuk minta izin menginap. Tapi sang ibu menolak dan mengatakan akan menjemput Matt. Lewat telepon, sang ibu juga menawarkan kalau memang Cassie takut, Cassie boleh menginap di rumah mereka. Tapi setelah berpikir-pikir, Cassie menolak. Dia tidak mau meninggalkan rumah pamannya begitu saja karena sudah diberi tanggung jawab untuk menjaganya. Pukul 10.30 malam, ibu Matt menjemput dan Matt pun pulang. Kini tinggallah Cassie seorang diri di rumah itu dan tak lama lagi hidupnya akan berakhir di usia 17 tahun. Cassie sama sekali tidak tahu. Sebenarnya dari tadi ada 2 orang bersembunyi di basement rumah. Keduanya berpakaian serba hitam, memakai topeng putih dan masing-masing memegang belati. Merekalah yang tadi mematikan aliran listrik dari kotak sekring yang ada di basement. Mereka ingin menciptakan ketegangan seperti di film-film horor. Mereka juga ingin melakukan aksi mengerikan seperti di film horor. Mereka terobsesi dengan film horor dan melakukan aksi horor di sebuah rumah yang hanya ditunggui seorang cewek adalah hal paling tepat. Untuk kedua kalinya, mereka kembali memutus aliran listrik. Lampu mati dan semua kembali gelap.
Mereka berharap Cassie akan turun ke basement untuk memeriksa sekring dan pada saat yang sama mereka akan melakukan aksi horor pada Cassie. Tapi sial, Cassie tidak turun juga ke basement. Sekarang terpaksa mereka yang harus bertindak. Perlahan keduanya menaiki tangga menuju ruang tamu dan segera mengamankan Dogo. Mereka melihat Cassie berselonjor di sofa. Tapi Cassie segera menyadari ada yang tidak beres. Begitu menoleh, dia melihat dua orang bertopeng dengan pakaian serba hitam yang tidak dikenalinya. Cassie menjerit ketakutan. "Siapa kalian?" Kedua sosok bertopeng langsung melakukan tindakan horor kepada Cassie dengan belati mereka. Hanya sebentar, dan semuanya beres. Suasana kembali senyap. Keduanya segera kabur, menghilang di kegelapan malam. Keesokan hari Sabtu 23 September 2006, Matt berkali-kali menelpon ponsel Cassie pacarnya tapi tidak ada jawaban. Dia agak khawatir dan ingin mendatangi Cassie tapi dia tidak punya kendaraan. Matt kemudian minta tolong Tori untuk mengantarnya mengecek keadaan Cassie, tapi Tori bilang tidak bisa sebab bensin mobilnya tinggal sedikit. Sabtu berlalu, berganti Minggu 24 September 2006. Sang paman Frank Contreras dan keluarga kembali ke rumah. Dari luar semua tampak normal. Anak Frank yang pertama kali masuk ke dalam rumah dan apa yang disaksikannya mirip adegan dalam film horor. Di ruang tamu, Cassie terkapar tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Keluarga Frank tak kuat melihat kondisi Cassie. Frank segera menelpon 911. Tak lama, TKP dipenuhi polisi dan tim forensik. Polisi bergerak cepat untuk memecahkan kasus brutal itu dan mengumpulkan data siapa saja yang terakhir bertemu Cassie. Yang pertama ditanyai tentu Matt Beckham, pacar Cassie. Matt mengaku terakhir melihat Cassie dalam kondisi hidup pada Jumat 22 September. Menurut Matt, pada saat yang sama, di rumah itu juga ada temannya Brian Draper dan Tori Adamczyk. Keterangan Matt konsisten dan tidak berbelit. Tapi polisi heran melihat sikapnya yang biasa-biasa saja, padahal dia baru saja menerima berita tragis tentang pacarnya. Polisi pun meminta Matt menjalani tes poligraf. Matt menyanggupi dan dia lolos tes. Polisi lalu mencoret Matt dari daftar tersangka dan lanjut menanyai Brian dan Tori secara terpisah. Sebelumnya, polisi telah mendapatkan informasi bahwa Brian dan Tori adalah sahabat akrab. Keduanya murid SMA Pocatello. Mereka hanya remaja biasa. Semua orang bilang tidak ada yang luar biasa dalam sikap dan penampilan mereka sehari-hari. Keluarga mereka juga normal. Keduanya suka film horor. Terutama Brian, dia terobsesi membuat film sampai-sampai hampir setiap saat dia membawa camcorder ke sekolah untuk merekam kejadian-kejadian di sekolah seolah dia sedang membuat film. Film horor favoritnya adalah Scream. Pagi hari 22 September di sekolah, Brian juga sempat merekam Cassie dengan camcorder miliknya. Saat ditanyai polisi secara terpisah, Brian dan Tori membenarkan mereka bertemu Cassie dan Matt di rumah paman Cassie, tapi tak lama karena kemudian keduanya memutuskan pergi nonton film horor di bioskop. Polisi lalu bertanya judul film yang mereka tonton dan bagaimana jalan ceritanya. Mendadak keduanya gelagapan, tidak bisa menjelaskan film yang mereka tonton. Tentu saja polisi curiga. Sebagai penggemar film, aneh rasanya jika Brian dan Tori tidak bisa menjelaskan film yang mereka tonton. Tapi Brian buru-buru berkilah. Katanya dia dan Tori sebenarnya tidak pergi ke bioskop. Malam itu mereka sebenarnya mencoba melakukan pencurian mobil. Karena takut aksi mereka diketahui polisi, Brian mengarang cerita mereka nonton film di bioskop. Polisi bertambah curiga. Pengakuan itu terdengar berbelit-belit dan tidak masuk akal. Polisi akhirnya mengatakan ingin menggeledah rumah keluarga Brian. Orang tua Brian mengizinkan, dan di kamar Brian, polisi menemukan sarung tangan dan belati yang dicurigai dipakai membunuh Cassie. Brian yang sudah terpojok tidak bisa berkelit dan akhirnya mengaku. Menurut Brian, pada 22 September, dia dan Tori datang ke rumah Cassie. Saat Cassie mengajak mereka melihat-lihat ruangan di rumah pamannya itu, diam-diam mereka membuka pintu basement yang terkunci. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu di rumah itu bersama Cassie dan Matt, Brian dan Tori pun pamit berpura-pura akan nonton ke bioskop. Padahal sebenarnya mereka mempersiapkan diri untuk melakukan prank horor dengan berpakaian serba hitam, memakai topeng, dan membawa belati. Setelah itu, keduanya kembali mendatangi rumah paman Cassie dan masuk lewat pintu basement yang tidak terkunci.
Tadinya mereka akan melakukan prank untuk menakut-nakuti Cassie dan Matt, tapi karena Matt pulang dan Cassie tinggal sendirian, maka Cassie lah yang akhirnya jadi korban prank mereka. Tapi kemudian menurut Brian, aksi prank itu kebablasan dan berakhir dengan terbunuhnya Cassie. Brian kemudian membawa polisi ke suatu lokasi terpencil di Black Rock Canyon, tempat dia dan Tori membuang barang bukti. Di sana polisi menemukan antara lain sarung tangan, topeng, belati, dan videotape merek Sony. Pemeriksaan forensik kemudian menemukan DNA Cassie di belati itu. Yang paling mengejutkan adalah isi videotape yang membongkar semua kebohongan Brian dan Tori. Aksi mereka bukanlah prank, melainkan sebuah kejahatan yang sudah direncanakan. Pada tanggal 21 September, mereka telah menargetkan korban mereka, yaitu teman satu SMA mereka, Cassie Jo Stoddard. Our first victim is going to be Cassie Stoddard and her friend alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? It's supposed to happen tonight, so hopefully I will move her along. Everything will go smoothly. We can get our first kill done, started, and we can keep going. Hopefully we don't have to go through 8 or 9 failures like we have. Yeah, we probably tried maybe 10 times, but they've never been home alone, so. Or when they have, the parents show up. As long as we're patient, and we were patient, never getting paid off, because I mentioned it was home alone. So we got our plan all worked out now, so. I'm sorry Cassie's family, but she had to move on. Setelah melakukan aksi keji mereka, terlihat Brian dan Tori bereaksi dengan seru dan seolah bangga dengan perbuatan mereka. We're sick psychopaths do not get pleasure of killing other people. That sounds good, baby. We're gonna go down in history, Ted Bundy, like the Hillside Strangler. Those people are more amateurs compared to what we're gonna be. Berdasarkan bukti solid ini, polisi pun menangkap keduanya pada 27 September 2006. Keduanya didakwa melakukan konspirasi dan pembunuhan tingkat pertama. Dalam persidangan, Brian dan Tori saling tuding sebagai pelaku utama. Jaksa penuntut mengatakan motif keduanya melakukan kejahatan tersebut karena ingin menjadi terkenal seperti serial killer Ted Bundy dan Hillside Strangler. Dalam melakukan aksinya, keduanya terpengaruh adegan dalam film horor Scream dan kasus penembakan massal di SMA Columbine yang terjadi di Colorado pada tahun 1999 yang menelan korban jiwa 15 orang. Pengadilan akhirnya memutuskan Brian Lee Draper dan Tori Michael Adam Chick bersalah. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Keduanya mencoba mengajukan banding tapi ditolak. Kepergian Cassie meninggalkan duka dan luka mendalam bagi banyak pihak. Tidak hanya orang tua dan saudara kandungnya, tapi juga sang paman Frank Contreras dan keluarganya. Hidup mereka berubah drastis, penuh trauma dan kesedihan tanpa akhir. Setelah kejadian itu, anak Frank yang pertama kali menemukan Cassie di ruang tamu mengalami depresi dan mencoba bunuh diri. Allison, istri Frank, juga mengalami depresi dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Biaya pengobatan menumpuk sehingga Frank terpaksa bekerja di 2 tempat. Di rumah itu, keluarga Contreras kerap mengalami hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Ruang tamu tempat peristiwa tragis itu terjadi tidak pernah lagi mereka pakai. Saat diwawancarai media tahun 2014, Frank mengatakan ingin pindah dari rumah yang penuh memori buruk itu. Tapi tak seorang pun mau membeli rumah mereka karena tahu tragedi berdarah pernah terjadi di sana. Meski berat, keluarga Contreras tetap bertahan tinggal di rumah itu. Tidak diketahui apakah sekarang rumah itu sudah terjual atau belum. Rumah itu kini dikenal sebagai salah satu rumah terhoror di negara bagian Idaho. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.